Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri. Nah, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Bu Guru akan melanjutkan pembelajaran matematika, yaitu tentang materi pecahan desimal dan persen. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide selanjutnya. Yuk. Nah, ini sekarang Bu Guru akan menjelaskan secara perlahan-lahan bagaimana itu pecahan desimal dan persen untuk jenjang kelas 4 SD. Nah, sebelum kita ke slide selanjutnya, kita perlu tahu tujuan pembelajaran video kali ini adalah supaya nanti anak-anak yang pertama dapat mengenal pecahan desimal, yang kedua dapat mengenal persen, dan yang ketiga nanti diharapkan kalian juga dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan juga sebaliknya. Dan yang keempat nanti dapat mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pecahan desimal, pasti semuanya pernah melihat, pernah mengetahui bagaimana penulisan pecahan desimal. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui tabel nilai tempat untuk pecahan desimal itu. Nah, biasanya desimal dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi ada koma, ya. Nah, ada angka di depan koma dan juga ada angka di belakang koma. Nah, kemudian angka yang di depan koma ini merupakan bilangan bulat. Sedangkan angka yang berada di belakang koma itu merupakan bilangan pecahan. Maka nilai tempat untuk angka-angka yang berada di depan koma dimulai dari yang paling dekat dengan koma, itu berarti nilai tempatnya lebih kecil, maka nilai 1 ini menempati nilai tempat puluhan, sedangkan angka 2 menempati satuan. Nah, ini karena mereka adalah bilangan bulat. Nah, sedangkan yang di belakang koma, karena ini tadi katanya Putri adalah pecahan, maka yang paling dekat setelah koma ini adalah persepuluhan, sedangkan yang 9 adalah perseratusan. Jadi untuk nilai tempat pada pecahan desimal, semakin ke kiri itu bilangan bulatnya nilainya semakin besar nilai tempatnya. Sedangkan yang di belakang koma nanti nilai tempatnya semakin ke kanan semakin kecil. Nah, sehingga angka-angka yang berada di sebelum koma itu dibaca sesuai nilai tempatnya. Sedangkan angka yang berada di belakang koma itu dibaca setiap angka sesuai urutannya. Nah, maka pecahan desimal itu artinya adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, seperti ini. Contohnya, yang pertama, misalnya ada sebuah gambar seperti ini. Kalian disuruh menuliskan, nantinya ini menjadi pecahan desimal yang bagaimana ya? Nah, gambar di atas ini kalian pasti sudah tahu itu menunjukkan pecahan. Kalau ditulis dalam pecahan biasa pasti semuanya menjawab 5/10. Nah, bagaimana untuk mengubah
dia merupakan pecahan desimal? Kan tadi pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Maka 5/10 itu sama dengan 0,5 karena per sepuluhan. Nah, ini hanya ada satu angka di belakang koma. Mengapa kok 0? Karena di sini tidak ada bilangan bulatnya. Tidak ada satuan, tidak ada puluhan, tidak ada ratusan, maka kita anggap 0, kemudian 5 ini sebagai persepuluhan, maka ditulis di belakang koma 0,5. Nah, ini pada 0,5 di sini ini dijelaskan angka 5-nya ini berarti menempati tempat persepuluhan, sedangkan bilangan yang penulisannya seperti ini dibaca 0,5 gitu ya. Nah, kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, pada gambar yang sudah ada pada slide ini, kita tahu bahwa pecahan biasanya adalah 17/100. Maka pembilang ini satu ini menempati nanti adalah persepuluhan, sedangkan 7-nya ini perseratusan. Maka pecahan 17/100 ini sama dengan 0,17 ya. Nah, pada 0,17 angka 1 ini berada pada tempat persepuluhan dan angka 7 berada pada perseratusan. Nah, bilangan 0,17 bukan dibaca 0,17 ya, tetapi ingat, angka yang berada di belakang koma atau setelah koma itu membacanya sesuai angkanya, jadi 0,17. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai terbalik-balik nanti membacanya ya. Nah, kita lanjutkan ke persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Ingat, penyebut itu adalah yang di bawah. Jadi di bawahnya itu selalu 100 itu dinamakan dengan persen. Sedangkan persen itu ditulis dengan lambang yang seperti ini. Nah, contohnya ada tulisan 8 dengan lambang seperti ini, artinya berarti adalah 8/100. Maka 8% ini dibaca seperti ini, 8%. Nah, kemudian untuk penulisan 25% itu artinya adalah 25/100. Nah, kemudian dibaca 25% gitu ya. Jadi persen ini adalah pecahan berpenyebut 100, semuanya penyebutnya 100 begitu ya. Nah, semoga kalian paham ya tentang pecahan desimal dan persen. Nah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini contoh soalnya. Jika ada contoh soal cara membaca bilangan desimal, misalnya ini. Nah, ini cara membacanya berarti 0,09. Dan selanjutnya, nah ini bukan dibaca 0,123, tetapi dibaca 0,123. Nah, kalau ini adalah contoh soal aplikasi. Nah, dalam 100 gram kacang tanah mengandung 20 gram protein dan juga 40 gram lemak. Nah, dan sisanya adalah zat-zat lain. Pertanyaannya, berapa persentase
kandungan lemak dalam kacang tanah. Nah, dilihat lagi tadi yang lemak adalah 40, berarti 40 dari 100 berarti adalah 40%. Nah, untuk yang kedua yang ditanyakan adalah berapa persen kandungan zat-zat lainnya dalam kacang tanah. Nah, yang diketahui adalah 20 gram protein dan 40 gram lemak. Jadi ini ditambahkan dahulu ya, baru kita tahu sisanya untuk zat-zat lain. Maka dari 100 gram, 100 dikurangi 20 ditambah 40, sisanya adalah 40. Maka persentase kandungan zat lain dalam kacang tanah tersebut adalah 40/100 atau 40%. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelum kita mengubah berbagai bentuk pecahan, kita harus mengenal dahulu, karena desimal itu adalah pecahan per 10, per 100, dan juga per 1000, maka kita harus hafal terlebih dahulu bilangan-bilangan yang nanti dikalikan menghasilkan 10, 100, dan 1000. Nah, ini dinamakan bilangan yang bersahabat. Mengapa? Karena mereka selalu berdampingan. Misalnya 2 dengan 5 dikalikan menghasilkan 10, berarti 2 dan 5 ini bersahabat ya. Nah, 2 dan 50 juga bersahabat, tetapi 2 lebih dekat dengan 5 sahabatnya ya. 2 dengan 50 menghasilkan 100, 4 dengan 25 menghasilkan 100, dan juga yang 1000 ya. Nah, ini sebenarnya masih ada yang lainnya, tetapi Bu Guru kenalkan sampai yang 10 dikali 100 dulu. Nanti untuk selanjutnya Bu Guru tambahkan ya. Nah, kita belajar yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu dengan cara mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi harus selalu ingat tadi ya bilangan yang bersahabat di slide sebelumnya ya. Nah, contohnya misalnya kita disuruh mengubah 1/5 menjadi pecahan desimal. Nah, ini sudah ada caranya, tetapi Bu Guru jelaskan terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Nah, kita ingat bilangan yang bersahabat yang menghasilkan 10, 100, dan 1000. Mengapa Bu Guru memilih yang 10? Karena tadi kan Bu Guru sudah bilang bilangan yang bersahabat dipilih sahabat yang paling dekat. Nah, untuk mengubahnya agar penyebutnya ini nanti berubah menjadi 10, 100, dan 1000 atau 1000. Nah, Bu Guru memilihnya dengan 2, 5 bersahabat dengan 2 yang paling dekat, maka kita kalikan 5 dengan 2 nanti menghasilkan 10. Nah, sudah sesuai dengan syaratnya menjadi 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan dengan 10, maka yang pembilangnya juga harus dikalikan dengan penyebutnya dikalikan dengan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2, maka menghasilkan 2/10. Nah, ini kan 2-nya tadi kan per 10-an, maka karena tidak ada bilangan bulatnya, pecahan desimalnya menjadi 0,2 gitu ya. Nah, untuk contoh selanjutnya 3/4 mau dirubah menjadi pecahan desimal. Nah, karena di bilangan sahabat nanti yang menghasilkan 10 tidak ada angka 4, maka kita lihat yang bilangan bersahabat yang menghasilkan 100. Nah, di sini sudah ada 25, maka kita pilih
4 dikalikan 25 menghasilkan 100. Karena penyebutnya dikalikan 25, pembilangnya juga harus dikalikan 25. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Pakailah cara bersusun seperti di kelas 3 yang sudah Bu Guru jelaskan. Jadi 3 dikali 25 hasilnya 75. Karena 75 per 100, maka ditulis dalam pecahan desimal 0,75. Nah, ini contoh soalnya. Kalau yang tadi adalah pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal, sekarang Bu Guru tambahkan mengubah pecahan yang bentuknya campuran. Kalian kan sudah mengenal pecahan campuran, dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Maka caranya adalah, nah nanti 1/3/5 ini nanti akan menjadi pecahan desimal yang bagaimana ya? Nah, kita pahami dulu bahwa 1 di sini ini tidak merupakan bilangan pecahan kan? Maka karena dia 1 di sini, itu berarti menempati nilai satuan ya. Nah, maka satuan ini nanti menulisnya berada di sebelum koma. Nah, di awal tadi kan sudah Bu Guru jelaskan bahwa nilai satuan, puluhan, ratusan itu tempatnya di sebelum koma. Nah, untuk yang 3/5 bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Nah, kita ingat lagi, bilangan yang bersahabat dengan 5 berarti 2, sehingga menjadi per 10 nantinya ya. Berarti 5 dikalikan 2 menghasilkan 10, yang pembilangnya juga harus dikalikan 2. 3 dikali 6 menghasilkan 6/10. Sehingga 1/3/5, 1 ini ditulis di sebelum koma, sedangkan 6/10 adalah 6-nya ini per 10-an, berarti setelah koma. Maka 1/3/5, 1-nya di sini, 3/5-nya di belakang, berarti 1,6. Nah, begitu untuk yang pecahan campuran. Nah, kalau tadi mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi pecahan desimal menggunakan cara mengganti penyebutnya menjadi per 10-an, per 100-an, kemudian per 1000-an. Nah, sekarang kita gunakan cara yang lain. Apakah hasilnya sama? Yaitu dengan cara mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi pecahan desimal menggunakan cara bersusun atau porogapit. Nah, porogapit di sini sudah pernah diajarkan di kelas 3 ya. Jadi semoga nanti kalian tidak bingung lagi ya. Nah, contoh yang pertama tadi kita sudah mencari dengan cara mengubah penyebutnya menjadi persepuluhan, sehingga 1/5 tadi sama dengan 0,2. Nah, sekarang kita buktikan apakah 1/5 ini menggunakan cara bersusun atau porogapit menghasilkan 0,2. Nah, jadi seperti porogapit di kelas 3. Nah, jadi yang di atas ini berarti 1 dibagi dengan 5, berarti 1 itu berada di dalam, sedangkan 5-nya ada di luar. Jadi pembilang itu berada di dalam, sedangkan penyebut berada di luar porogapitnya. Nah, kemudian berarti di sini 1 dibagi 5 itu tidak bisa. Mengapa? Karena 1 lebih kecil dari 5, sehingga untuk mencari desimalnya nanti kita tambahkan 0 di sampingnya. Nah, ketika kita menambahkan 0 di sampingnya, kita juga harus menuliskan 0, di atas sebagai hasil ya, karena ini sudah merupakan bilangan pecahan ya. Nah, sehingga 10 di sini sudah berubah menjadi 10 ya.
Jangan lupa kalau kalian menambahkan 0, di atas selalu menambahkan 0, pada yang pertama ini. Nah, kemudian kita sudah bisa membagi 10 dibagi 5, nah menghasilkan 2. Sehingga 2 dikalikan 5 ditulis di bawahnya 10, kita kurangkan. Nah, sehingga hasil akhirnya nanti menjadi 0. Kalau sudah 0 berarti sudah berhenti kan, kalau di cara kelas 3, di jenjang kelas 3 kemarin. Nah, berarti terbukti ya, 1/5 jika menggunakan cara Porogapit menghasilkan 0,2, sehingga 1/5 ini benar sama dengan 0,2 jika ditulis menjadi pecahan desimal. Nah, begitu ya. Untuk selanjutnya masih tetap mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi pecahan desimal menggunakan cara bersusun atau Porogapit. Nah, contoh yang sebelumnya, kita gunakan contoh yang sebelumnya saja. 1/3/5 apakah sama dengan 1,6? Nah, di slide sebelumnya kan sudah Bu Guru ajarkan bagaimana cara mengubah dengan cara yang sudah Bu Guru ajarkan. 1/3/5 menghasilkan 1,6. Nah, kita sekarang menggunakan cara bersusun atau Porogapit. Sehingga cara yang harus kamu lakukan sebelum membaginya menjadi dengan cara Porogapit, kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Seperti di video yang lalu yang sudah dijelaskan oleh Bu Ati, 1/3/5 ini pecahan campuran. Jika ingin mengubahnya menjadi pecahan biasa, kita kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya, 5 dikalikan 1, kemudian ditambahkan dengan pembilang. Nah, penyebutnya masih tetap sama, adalah 5, sehingga 5 dikali 1 ditambah 3, kita kerjakan yang perkalian dulu. 5 menghasilkan 5 kali 1 menghasilkan 5, ditambah 3, hasil akhirnya adalah 8, sedangkan penyebutnya masih tetap 8/5. Nah, sehingga untuk cara bersusun atau Porogapitnya, kita bisa menuliskan 8 dibagi 5. Nah, ya, 8 dibagi 5. Nah, 8 dibagi 5, kita cari 5 dikali berapa yang menghasilkan 8 atau yang mendekati 8. 5 dikali 1 menghasilkan 5. 5 dikali 2 menghasilkan 10. Kan tidak boleh lebih, berarti kita pilih yang 1. Berarti hasil di atasnya adalah 1. 8 dibagi 5, 1. Nah, 1 dikali 5 ditulis di bawahnya 5. Kemudian kita kurangkan, sehingga 8 dikurangi 5 menghasilkan 3. Nah, sekarang 3 dibagi dengan 5 tidak bisa, karena 3 ini lebih kecil dari 5. Nah, jika kita ingin mencari desimalnya, maka kita harus menambahkan 0 di samping 3. Nah, jika kita menambahkan 0, kita harus menambahkan koma di atasnya. Jadi, jika kalian yang slide yang sebelumnya kan tadi menambahkan 0 di sini, sehingga ditambahkan 0, nah jika di baris kedua ditambahkan 0, kita tinggal menambahkan koma di atasnya, sehingga 30 dibagi 5 menghasilkan 6. 6 dikali 5, 30 ditulis di bawah sini, kemudian kita kurangkan sehingga hasil akhirnya menjadi 0. Nah, jadi sudah terbukti ya, menggunakan cara apapun hasilnya sama. 1/3/5 itu sama dengan, jika dituliskan dalam pecahan desimal, menghasilkan 1,6. Dengan cara Porogapit pun juga sama, gitu ya. Kemudian bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Dibalik sekarang. Nah, caranya adalah dengan cara pecahan desimal
itu nanti menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Dengan aturan ketika ada satu angka di belakang koma maka menjadi 10 ya. Sedangkan kalau ada dua angka di belakang koma nanti penyebutnya menjadi 100. Kemudian jika ada 3 angka di belakang koma maka penyebutnya akan menjadi 1000. Ini aturannya ya, diingat-ingat jika mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya 0,4 ini merupakan pecahan desimal akan dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, tadi aturannya jika ada satu angka di belakang koma maka dia akan berubah penyebutnya menjadi per 10. Maka 4 ini berada di atas, 0,4 ini sama dengan 4 per 10. Nah, untuk mengubah menjadi pecahan biasa kita harus menyederhanakan pecahan 4 per 10 ini. Nah, kita bisa menggunakan cara seperti yang sebelumnya atau menggunakan bilangan bersahabat lagi. Nah, di sini kita lihat pembilangnya 4, kemudian yang di bawah adalah 10. Bilangan yang bersahabat dengan yang menghasilkan 10 hanya 2 dan 5. Maka yang bisa membagi pembilang 4 ini adalah angka 2 pembaginya. Maka kita pilih yang dibagi 2. Maka 10 di sini dituliskan 10 dibagi 2 penyebutnya, pembilangnya juga harus dibagi 2 menghasilkan 2. 10 dibagi 2 menghasilkan 5. Maka 0,4 itu sama dengan 2 per 5 gitu. Nah, contoh selanjutnya 0,16 itu sama dengan, karena ini ada 2 angka di belakang koma, maka pecahan desimal ini ditulis dalam pecahan biasa, penyebutnya adalah 100. Berarti 16 per 100. Nah, diingat lagi, kita gunakan tabel bilangan bersahabat yang di slide sebelumnya. Maka kita cari faktor pembagi yang bisa membagi 16 adalah 2 dan 4. 5 dan 10 tidak mungkin bisa membagi 16 ya, karena ini bilangan genap, sedangkan 5 dan 5 tidak bisa membagi 16, 10 juga tidak bisa membagi 16. Maka kita pilih 2 dan 4. Nah, karena tadi untuk mencari pecahan biasa yang paling sederhana, kita harus menyederhanakan yang sampai yang tidak bisa dibagi lagi. Maka kita ingat lagi materi sebelumnya, kita memilih faktor pembagi yang paling besar, maka kita memilih 4. Jika kalian memilih 2 boleh saja, tetapi masih belum yang paling sederhana, maka kita pilih yang paling besar, yaitu pembaginya adalah 4. Maka pembilang 16 dibagi 4, penyebut 100 juga sama dibagi 4. Kemudian 16 dibagi 4 menghasilkan 4, sedangkan 100 dibagi 4 menghasilkan 25. Jadi 0,16 itu sama dengan 4 per 25 gitu. Nah, semoga kalian bisa memahami ya, nanti bisa diulang lagi. Nah, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Yang tadi itu pecahan desimal dengan bilangan bulatnya atau angka yang menempati satuan, ratusan itu tidak ada atau 0. Yang di sini contohnya 1,15 diubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya bagaimana? Ingat, pecahan desimal untuk angka yang di sebelum koma ini merupakan
bilangan bulat. Maka angka 1 ini sebelum koma menempati nilai satuan. Nah, kemudian yang di belakang koma 15 ini karena tadi 1 sudah Bu Guru tulis menjadi satuan, maka Bu Guru anggap 0 dulu ya sementara. Jadi Bu Guru anggap 0,15. Maka karena aturannya 2 angka, nah ini berubah menjadi 15/100. Nah, diingat lagi bilangan bersahabat yang menghasilkan 100. Nah, kita lihat dulu pembilangnya 15, berarti faktor pembagi yang bisa membagi 15 adalah hanya 5. Maka 15 dibagi 5, 100 dibagi 5 menghasilkan 3/20. Nah, selanjutnya 1,15 jika dituliskan dalam pecahan campuran adalah 1, karena 1 ini merupakan bilangan utuh, maka dia bertempat di sini 1. Nah, 3/20. Nah, ini adalah pecahan campuran dari 1,15 gitu. Nah, selanjutnya Bu Guru jelaskan tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Pasti kalau pecahan biasa tidak semua pecahan penyebutnya 100, maka kita harus merubahnya menjadi 100 dulu agar bisa dituliskan dalam bentuk persen. Nah, kita harus selalu ingat bilangan yang bersahabat dengan bilangan lain yang menghasilkan 100 ya. Ini selalu harus diingat dan dihafalkan. Nah, contohnya misalnya ada pecahan biasa 1/5 mau dijadikan persen. Nah, dengan melihat tabel ini, nah kita cari, berarti agar 5 ini berubah penyebutnya menjadi 100, oh sahabatnya dengan 20, berarti harus dikalikan 20. Maka yang pembilangnya juga harus dikalikan 20. 1 dikalikan 20 hasilnya 20, 5 dikalikan 20 hasilnya 100. Maka bisa dituliskan 1/5 sama dengan 20% karena sudah per 100. Mudah bukan? Nah, contoh selanjutnya. Nah, ini juga mudah sebenarnya ya. Jadi kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Ini kalau mengubah persen sebenarnya lebih mudah ya. Jadi untuk kita menuliskan dalam persen kan harus penyebutnya 100. Jadi kita ubah 100 bersahabat dengan 10 bersahabat dengan 10. Maka 3/10 ini jika ingin mengubahnya menjadi persen, penyebutnya harus dikalikan 10 agar menjadi penyebut 100. Maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 10 sehingga menghasilkan 30/100 dan dituliskan dalam persen adalah 30%. Mudah ya. Nah, dipahami pelan-pelan, nanti videonya diulang-ulang boleh. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, diingat ya bahwa persen itu adalah penyebutnya 100. Maka sebelum kita mengubah ke pecahan biasa, caranya adalah mengubah bentuk persen tersebut menjadi pecahan berpenyebut 100. Lalu yang terakhir adalah disederhanakan. Ingat, disederhanakan adalah sampai tidak bisa dibagi lagi dengan faktor pembagi yang lain ya. Nah, contohnya mengubah bentuk pecahan biasa dari 20%. Bentuk pecahan biasa dari 20% adalah, nah bagaimana? Jadi kita harus mengubah 20% ini menjadi pecahan biasa. Maka caranya adalah 20% kita rubah menjadi bentuk berpenyebut 100, karena ini persen pasti penyebutnya adalah 100, maka 20/100.
Nah, selalu ingat bilangan sahabat yang menghasilkan 100 adalah contohnya yang sudah Bu Guru berikan ini. Nah, kita lihat lagi untuk menyederhanakan pembilangnya 20. Kita lihat pembilangnya 20. Nah, kita lihat di sini kira-kira yang merupakan faktor dari 20 adalah 2, 4, 5, 10, dan 20. Karena nanti dicari yang paling sederhana, maka kita pilih yang paling besar, yaitu adalah 20. Maka pembilang dan penyebutnya harus sama-sama dibagi dengan 20. Nah, sehingga 20 dibagi 20 menjadi 1, 100 dibagi 20, tidak usah menghitung, langsung ada hasilnya di sini 5 ya. Jadi 20% itu sama dengan 1/5 pecahan biasanya ya. Nah, untuk contoh yang kedua, bentuk pecahan biasa dari 16%. Nah, caranya sama dengan yang sebelumnya, kita rubah menjadi per 100, jadi 16 per 100. Kita lihat pembilangnya 16, carilah faktor pembaginya, kemudian berarti yang bisa membagi 16, 2 dan 4. Nah, karena kita memilih yang paling sederhana, maka kita pilih yang paling besar. Maka 16 dibagi 4, 100 juga sama dibagi 4, menghasilkan 4/25. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari tentang apa itu persen dan apa itu pecahan desimal. Dan semoga pada video pembelajaran kali ini kalian bisa memahaminya, dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, pesan Bu Guru, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Dan semoga kalian semua meskipun belajar di rumah tetap semangat belajarnya ya. Nah, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.